Obrolan Budaya RRI Madiun. Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini tim obrolan budaya telah menuju di suatu tempat, yaitu di Desa Sendangrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Tepatnya kurang lebih 5 km dari kota Madiun menuju arah ke timur. Pendengar, salah satu desa yang mempunyai potensi di antaranya yaitu bersih desa. Ada tradisi seperti ini memang merupakan agenda setiap tahun diadakan dengan berbagai macam kegiatan. Nah, untuk saat ini di masa pandemi, Desa Sendangrejo tidak meninggalkan tradisi yang akan dilaksanakan ini nanti di suatu tempat, yaitu 2 tempat. Desa Sendangrejo mempunyai dukuh, yaitu Sambean dan Dukuh Butuh. Untuk lebih jelasnya, tim obrolan budaya akan segera menuju lokasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, setelah mengetahui bahwa Desa Sendangrejo adalah salah satu desa yang terletak tidak jauh dari kota Madiun, ini adalah merupakan perbatasan Pak Lurah ya, antara kota dan kabupaten. Bisa jelaskan Pak letak geografis Desa Sendangrejo, Pak? Iya, letak geografis Desa Sendangrejo. Yang pasti Desa Sendangrejo ini berbatasan dengan Desa Pilangbangu yang sebelah selatan, yang sebelah baratnya itu Kelurahan Kelon, ini Kelurahan Pilangbangu. Terus yang di sebelah sana berbatasan dengan Desa Sumberjo, itu desanya Pak Bupati. Yang sebelah timur itu Desa Betek. Kemudian kondisi dari sosial masyarakat bagaimana, Pak? Alhamdulillah kondisi sosial masyarakat untuk Sendangrejo ini biarpun berbatasan dengan kota yang notabene memang, mohon maaf, kalau kota ini kan hampir semua kebutuhan tercukupi. Tapi kalau untuk yang di desa ini kita harus banyak swadaya. Kadang-kadang masyarakat Sendangrejo yang notabene berbatasan sekali, berdempetan sekali dengan Kelurahan Kelon maupun Pilangbangu, itu kadang-kadang juga timbul ngiri, Pak. Mohon maaf, tinggal ngiri. Tapi bagaimana kita memberikan motivasi kepada masyarakat, kita tetap gotong royong, tetap harus kita tingkatkan. Biarlah mereka memang kebetulan mereka di kota sehingga tidak pernah ada iuran swadaya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di desa memang ini kewajiban yang harus dilaksanakan. Diniati dengan ibadah aja insya Allah akan berkah ya. Nah, kemudian potensi-potensi yang ada di Sendangrejo, Pak, bisa sedikit dijelaskan, Pak? Untuk potensi yang jelas di Sendangrejo ini ada berapa potensi di tingkat masyarakat, kehidupan masyarakat. Salah satunya memang potensi yang ada kaitannya dengan pertanian. Yang kedua, produk unggulan. Produk unggulan yang ada di sini yang paling potensi adalah roti gape dan batik Purnomo. Potensi desa ya. Kemudian selain potensi-potensi yang sifatnya home industry, Pak ya, mungkin dari segi budaya bagaimana, Pak? Untuk budaya, biarpun kita ini berbatasan dengan kota, kalau notabene kalau di kota budayanya udah hampir ke barat-baratan gitu ya. Tapi kalau untuk kabupaten ini biarpun sudah berbatasan dengan kota, insya Allah katanya dengan potensi budaya masih kental sekali. Kemudian kaitannya dengan budaya, tradisi-tradisi yang ada di Sendangrejo masih ada, Pak? Masih. Seperti apa, Pak? Tradisi yang ada di Sendangrejo kaitannya dengan kebudayaan ya salah satunya yang
baru-baru aja kita lakukan sekaligus untuk memperingati 17 Agustus. Biasanya memang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan 17 Agustus, sehingga di bulan Agustus. Tidak mengambil bulan Jawa tidak, tapi kita mengambil bulan nasional. Bulan Agustus itu kita menyelenggarakan kegiatan yang namanya bersih desa. Dan di situ ada 2 dusun, yang dusun 1, dusun Butuh itu cuman sifatnya selamatan aja. Kalau yang di Sambian ini harus ada istilahnya tayupan. Ini wajib. Kita sementara biarpun kita generasi muda, kita belum berani untuk meninggalkan itu karena masih banyak orang-orang sepuh yang ada, yaitu harus dijalankan. Untuk mengetahui Pak ya, dari sesepuh ya, untuk memberikan sosialisasi tentang tradisi budaya kepada anak-anak milenial, untuk desa sendiri bagaimana Pak? Hanya apa memperingati, hanya atau mungkin memberikan penjelasan di punden Pak ya, ini ada ini bagaimana Pak? Ya itu kita harus kita berikan penjelasan supaya nanti tidak salah di dalam anak-anak milenial sekarang, pemuda sekarang ini tidak salah mengartikan. Karena kalau anak-anak muda sekarang ini dipikir kita mengadakan kegiatan kaitannya dengan sodako bumi yang ada di Punden ini, mungkin dia akan berkata syirik dan lain sebagainya. Nah tapi kita untuk para tokoh-tokoh tua, kita bukan untuk memuja apa itu kayu watu atau yang ada di situ, tidak. Tapi kita menghormati dulu leluhur kita itu dimakamkan di sini supaya kita tidak lupa sejarah. Yang akhirnya kita jelaskan, dan pada zaman-zaman dulu itu orang-orang tua kita selalu menyelenggarakan selamatan di sini bentuk syukur kepada Allah, yang mana desa Sendangrejo ini masyarakatnya guyub rukun, untuk bertanam juga membuahkan suatu hasil. Ya, kita bentuk syukur kita salah satunya kepada para leluhur kita yang telah babat desa Sendangrejo ini, Pak. Mungkin dari para masyarakat tentu saja antusias sekali Pak ya untuk mengadakan tradisi bersih desa yang sifatnya budaya ini Pak. Alhamdulillah untuk masyarakat secara umum antusias Pak. Ya memang ada untuk generasi-generasi muda yang mungkin ya istilahnya kurang mengganggu keyakinan mereka atau apa, itu tetap masih ada, tetap ada. Tapi secara umum mungkin 70% masih kaitannya budaya ini masih harus dipertahankan Pak. Mungkin dari salah satu ungkapan Pak ya, mungkin Pak Lurah sendiri atau mungkin warga masyarakat, bahwa antara budaya dan agama ini sejalan seiring ya Pak mungkin. Ya kita harapkan sejalan seiring, ya seperti saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai disalahartikan kita mengadakan selamatan di suatu tempat, boleh katakan di situ istilahnya punden gitu ya. Tapi itu bukan kita itu memuja sesuatu itu tadi, karena tapi di situ dimakamkan seorang tokoh. Ya tokoh itu dulu konon ceritanya yang babat desa Sendangrejo ini. Adanya desa Sendangrejo, ya tokoh yang dimakamkan di situ. Sehingga kita selaku penerus perjuangan yang ada ini punya kewajiban untuk menghormati sekaligus mengirim doa, ucapan syukur kita. Alhamdulillah umpama tidak ada tokoh itu mungkin kita tidak bisa hidup di sini, Pak. Ya. Mungkin kita tahu bahwa hidup tanpa budaya tidak akan indah, hidup tanpa agama tidak ada berkah Pak, mungkin begitu. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh desa sendiri Pak. Saya kira kalau fasilitas termasuk apa itu semua kebutuhan yang ada itu memang disiapkan oleh desa dan itu dianggarkan di dalam APBD desa. Karena itu sudah merupakan suatu adat tradisi yang harus dilaksanakan dalam konteks sekaligus untuk perayaan 17 Agustus. Tapi kalau masalah selamatan, sodakoan itu muncul dari warga masyarakat sendiri. Justru kalau di kita itu menginginkan melepas, itu warga masyarakat itu inginnya kaitannya dengan tayupan ini mau urunan Pak. Tapi karena desa mampu, oke lah diwujudkan ya ke yang lain aja. Untuk acara tayupan ini biar desa yang mencukupi, ngaten Pak. Kemudian yang terakhir Pak Bambang ya, Pak Bambang selaku Pangarso Pak ya, selaku kepala desa Pak ya, secara kades sekarang ya. Mungkin harapan kedepannya dengan adanya tradisi seperti ini Pak. Ya kita harapannya jangan sampai kita meninggalkan sejarah, tradisi, kebudayaan yang sekiranya itu bisa menggugah semangat, bisa menjadikan kita semakin punya pikiran-pikiran yang positif. Karena dengan hiburan itu kan membangkitkan imun kita untuk menjadi bagus Pak ya. Kenyataannya mungkin penjenengan tahu kita sekali, sudah cukup 2 kali, tapi nyatanya masyarakat juga menghendaki ayo dilanjut dan lain sebagainya. Tapi memang situasi yang tidak menginginkan. Jadi masyarakat sangat antusias sekali kalau di Sendangrejo ini namanya
kebudayaan kaitannya apalagi dengan kaitannya dengan kerawitan itu udah luar biasa. Ya, terima kasih Pak Bambang. Bincang-bincangnya dengan tim obrolan budaya RRI Madiun. Semoga apa yang sudah dilaksanakan Pak Lurah atau Pak Kades ini membawa berkah untuk masyarakat. Dan sekali lagi tadi Pak Lurah juga mengatakan jas merah Pak ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, Itu memang moto yang bagus dari Pak Lurah untuk melestarikan budaya yang ada di Desa Sendangrejo, khususnya Sambian Pak ya. Semoga ada guna manfaatnya. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, memang Desa Sendangrejo ini mempunyai dua dukuhan, yaitu Sambian dan Butuh. Dan pemirsa, untuk menuju desa atau Dukuh Butuh ini, dari tim obrolan budaya memang harus melalui sebuah terowongan. Terowongan ini adalah jalan kereta yang memisahkan antara Desa Sendangrejo dan Dukuh Butuh. Ini jalur kereta dari Madiun untuk menuju Surabaya. Pendengar, tidak panjang lebar, mari kita menuju ke lokasi desa atau Dukuh Butuh yang ini nanti juga akan melaksanakan bersih desa. Selengkapnya tim obrolan budaya akan menuju lokasi. Wonten ing enjang punika kita sami netepi kewajiban. Nggih menika kaitanipun kalian sedekah bumi utawi bersih dusun. Sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ingkang kaping 76. Kanthi pangajap mugi-mugi kanthi sedekah bumi menika kita sami tansah binaringan sehat kesarasan lewat sedekah ingkang panjenengan caosaken dumateng kanca-kanca khususipun ingkang rawuh dhateng mriki. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala saking Gusti ingkang Maha Agung. Lan kula suwun dumateng sedaya kemawon warga masyarakat Desa Sendangrejo khususipun Dusun Butuh, awit wonten ing dinten menika kaitanipun kalian peraturan pemerintah nggih menika PPKM level sekawan wonten ing Kabupaten Madiun masih berlaku nggih. Kula suwun dumateng para rawuh warga masyarakat Desa Sendangrejo khususipun Butuh, protokol kesehatan setiap saat kedah dipun laksanaken. Saat ini kita rembukan jagongan masalah bersih desa. Gimana Mahda sebagai generasi muda, generasi milenial, sejauh mana pengertianmu terhadap bersih desa itu tadi? Sejujurnya Pak D, belas orang ngerti apa-apa. Wis Ceritanya tadi itu kan ditelepon sama ibu toh. Disuruh dolan ke rumahnya Pak D. Lah ngopo toh kok dolan rono? Kono lho melu bersih desa. Lah ngopo toh Bu? Wong desane wis resik kok diresiki meneh. Apa meneh kan lagi pandemi, pasti semuanya sudah bersih toh Pak D. Iya. Nah, bersih desa niku nopo? Nah, mumpung ini ada Ki Purwinarto ya. Ya monggo. Yang kamu tidak tahu, tanya saja. Bersih Nanti desa saya itu, yang melengkapi. Iya, bersih desa itu apa sebenarnya? Kita sebagai generasi muda jujur kalau masalah hal-hal seperti ini itu masih awam, masih tabu. Bersih desa wis jelas niku bersih. Jadi acara bersih-bersih utawa resik-resik baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maksudnya resik-resik sing
ketok niku resik-resik desa upamane ngresiki latar, Sampah. ngresiki dalan, Nggih. ngresiki punden lan sak panunggalane. Lah sing diarani resik-resik sing gak katon itu resik-resik saka leloro. Nah, kaya ta dene pagebluk, Oh, gitu. Covid ini Oh, supaya iya. masyarakat Sendang Rejo iku supaya kalis ing Rubida kalis ing Sambikala mulane dianakake bersih desa. Inggih. Ya, saya melengkapi ya. Mm-mm. Mungkin dari bahasanya Pak Pur dengan bahasa Jawa ya. Agak roaming saya. Ah. Jadi Pak Pur nanti kalau ngomong bahasa Indonesia. Jadi bersih desa itu memang ada yang mengatakan bersih desa. Nggih. Ada yang mengatakan sodakoh bumi Ya. atau sedekah desa dan lain sebagainya. Nyadranan. Nah, tapi itu intinya itu tadi sama ya. Jadi mempunyai tujuan agar desa itu bersih, bersih dari sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan ini kita namakan katakanlah supranatural buruk. Oh. Nah, lah ini caranya menghilangkan mosok disaponi. Sapune apa? Sapune ya doa. Iya. Nah, makanya dalam acara bersih desa ini juga ada doa. Jadi ini adalah suatu upacara tradisi peninggalan nenek moyang kita dulu. Mungkin juga itu sebelum agama-agama itu masuk ke Indonesia. Namun sekarang kita mengambil intinya bahwa bersih desa itu berdoa dan mensyukuri. Nah, makanya bersih desa itu di punden-punden ya Pak Pur. Maksudnya tempatnya pelaksanaan di punden-punden. Oh, iya. Pelaksanaan di punden-punden atau di sendang Sendang. atau tempat-tempat yang lain yang dianggap itu adalah merupakan tempat-tempat keramat Oh, bagi leluhur kita dulu. inggih. Inggih. Jadi gini, punden itu ada yang berwujud sendang, sumber mata air, kemudian ada yang berwujud pohon, juga ada yang berwujud makam, kemudian ada yang wujud peninggalan atau situs purbakala, di mana orang-orang sekarang itu tahu-tahu menggali apa atau membersihkan apa loh, kok ada arca dan lain sebagainya, terus di situ sebagai punden itu. Jadi punden itu sesuatu yang dipundi-pundi, sesuatu yang apa ya, dihormati, kemudian dihargai dan diingat. Mungkin loh ya, untuk generasi sekarang, oh mungkin kakek nenek moyang kita dulu membuat tempat ini istimewa. Ada Misalnya maksudnya, sendang, ya. itu sebagai sumber mata air, sumber kehidupan, kan gitu. Juga masalah itu tadi mungkin ada situs berbakal di situ, ditemukannya arca atau sekedar lingga, yoni, tapi orang situ nggak ada yang tahu. Ceritanya piye, nah kan gitu. Akhirnya ya itu dibangun untuk apa ya, monumental, Ya. begitu, jadi untuk mengenang. Jadi, Sejarah. nah setelah itu orang-orang bersyukur di situ. Jadi bersih desa itu tujuannya mengenang Satu mengenang, para nenek moyang, mendoakan, dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah itu saja, jangan dienggokkan kemana-mana. Ini suatu kepercayaan yang ada di masyarakat. tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, gitu ceritanya, sudah zaman leluhur. Nggih. Pak nyuwun sewu, mic-nya di Pak agak didekatkan. Jadi selain itu ya sekarang kita ngambil efeknya. Efek dari bersih desa tadi apa? Secara
sosiokultural ya, secara kemasyarakatan sosial itu masih melestarikan dan menumbuhkan semangat gotong royong. Intinya itu. Di mana semangat gotong royong itu saat ini sudah mulai Memudar. di mana personal masyarakat itu ngurusi butuhe dhewe-dhewe. Nah. Peduli. Kurang peduli. Tidak peduli ngurusi butuhe dhewe. Betul. Yang kedua mungkin masalah ekonomi ya. Ya. Coba Pak Pur nanti mungkin bisa cerita bagaimana upacara bersih desa itu ketika atau sebelum ada pandemi mesti Ya, rame. nanti Makanya kita ngobrol lagi. makanya di sini itu dari segi ekonomi wah banyak orang jualan ya mesti laris ya. Harusnya Iya, masa iya, pandemi gitu ya, kan Pak pastinya Pur. berbeda nggih, Pak Pur nggih. 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 Iya. Jadi Gimana? banyak yang jualan, banyak Ya, yang jualan, ya pendatang-pendatangnya nah. juga banyak dari desa lain. Ini untuk ikut merayakan atau menghormati acara bersih desa itu. Karena pandemi otomatis Ya, hilang. ada tapi Iya, berkurang. berkurang Ya, gitu. Dulu Nggih. sebelum pandemi untuk bersih desa di Sambian itu kira-kira waktunya gimana? Pak? Sehari penuh itu? Iya, mulai pagi sampai jam 5 sore. Walah, Ya. sehari penuh Sekarang, ya kalau sekarang. masa pandemi ini hanya dibatasi sampai jam 12. 12. Oh iya. Untuk- Orang berjualan juga banyak ya. Juga tidak banyak ya. Tidak Hanya banyak beberapa, malahan ya. Pak, kalau jam 12 sudah selesai Iya, kan? sudah Iya. selesai, itu Tapi aja. dulu sebelum pandemi. Banyak sekali itu. Nah, Ya, makanya jadi itu. bahkan pedagang-pedagang jajanan dari luar desa itu banyak yang datang karena ya saking ramenya. Saking ramenya. Eling jajan mari aku pengen mundut jajan. Pak tak tumbah jajan dhisik ya Pak ya. Seneng mungkin mesti pentas. Kula tak mundut jajan riyen nggih. Oh, monggo. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar dan pemirsa, setelah tim obrolan budaya melaksanakan tugasnya di Sendang Somogati, saat ini menuju di salah satu punden, yaitu masih wilayah Sendangrejo, yaitu Punden Sokarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeten Pak nggih, kula tak nyejarahaken masalah dusun Sambian. Nalika jaman babatipun Sendangrejo, menika rak dereng wonten toya to Pak. Dereng wonten toya, kok jomoneh wonten toya. Niku ibuke Mbah Cokarah kalian Ibu Cokarah niku rondingan masalah mboten roh banyu. Lah rondingan kalian buke supat badhe Pak Cokarah niku badhe nepi teng perbatasan Sendangrejo Sambian antarane Mbethek. Niku lajeng nepi wonten riku dipanggihi welut putih. Welut putih sanjang
Lho, kowe nyapa rene? Nggih, Mbah. Sepindah kula nyuwun seger kewarasan sak anak bojo kula kaping kalih. Kula niki sak anak bojo kula utawi sak keluarga kula kok mboten nate iso, mboten nate ngombe. Kok ngombe ya. Kok iso wae. Ajeng semerep toya mawon mboten sumerep. Lajeng kula menika dipun sanjangi kalian mbae welut putih menika. Lah jenengmu sapa? Jeneng kula Cokarah. Lah tujuanmu mau arep njaluk banyu utawa pengin ngombe? Nggih, Mbah. Kula pasrah dumateng panjenengan des pundi supados kula sak keluarga kula niku saged dipun ngombe pripun. Oh iya. Kowe tak wae banyu ya. Iling-ilingen. Tak wae banyu sak turun-turunmu besok aja sampai pisan-pisan mangan bangsaku. Nah, nak kowe mangan bangsaku ora sampai gedene 10 dina utawa 5 dina. Kowe mesti nututi aku merga wong rakyat Sendangreja kuwi pancene ora tau roh banyu aku wis ngerti. Rene kowe kebeneran kowe rene njaluk idi pangestu kambek aku supaya njaluk banyu utawa ben iso ngombe. Ya tak wae, tapi tak baleni maneh sak turun-purunmu aja pisan-pisan kowe mangan bangsaku. Nah, wis pun Mbah, nggih pun kula catet. Nek wis mbok catet ki tak gekne sumber ya. Tak wehne sumber ki engko judule ning perbatasan kuwi, etan kuwi. Ingetono, nggih. Lah salajengipun niku terus banyune gedhe. Mumbule sumber ini luas paling tinggi. Sampai kedadian desa iku letuh. Kiwa tengen Mbak. Niki mawon punden niki pun sien sak gulu. Ngampe dugi etan sarean takek sampai dugi nggen kula ngrika niku mbake sak menten iki. Mboten saged njenengan ajeng mancik ngoten nak mboten medal napa niku dalan khusus sing napa galeng gedhe niku mawon ati-ati sampean mesti ngguling ndelep. Ah. Lah reh niku saking gedene banyu mbae niku pados duk duka jaman siyen mboten ngerti kula masalah duk niku. Di kalian gong mas. Sepindah gong mas niku ditutupne tenggene teleng niku. Teleng ditutupi gong mas lajeng dibeleki duk niku jaman siyen pirang-pirang cara sakniki pirang-pirang truk. Nah, jaman siyen usahane Mbah Cokarah kula mboten ngerti. Lah niku ditutup niku. Ewa ngaten niku tasik mili teng Butuh, tasik mili teng Made, tasik sak piturute lah. Niki saged nguripi tiyang sak kiwa tengene, bethek napa niku. Ngaten. Lah lajeng ngaten Mbah Cokarah dioling malih. Mbah Cokarah niku diomongi, kowe besok ya, nak kowe wis nyuruh banyu, kowe manggono ning sambean, ning sisih lor wetan. Nak saking sumber niku mrikine ngalor wetan. Lor wetan. Niku terus dhek nyuwun ten mriki niki. Teng mriki lajeng jaman semonten niku sing gadah suwargine Mbah Karya. Mbah Karya ngomong, ya wis manggono ning kono gak apa-apa. Tapi aja sampai ganggu ning kiwa tengene, malah kowe ngemongok rakyatmu. Mulane dimong kalian Mbah Cokarah sak Sendangreja dimong tapi sing penting aja sampai mangan bangsane. Nah, bangsane niku namine welut putih. Nggih, welut putih. Dadi terus dienggokaken ten mriki napa diturukaken ten mriki terus ken nanduri wit asem jaman siyen. Lah wit asem iki tanduren ning ngarepan nggonku. Latar soranane nang latare ngoten niku. Lajeng niku ditandur sampai berapa turunan ngaten kula mboten anu.
Niku terus sing sak eling kula niki gantos ping 3 mpune. Nggih, sak eling kula gantos ping 3 niku. Lajeng ngaten menika enten sing rakyat mboten percaya. Nggih. Njajal mangan welut. Ten rika Bu malah niku mangan bar bakar niku dipangan lajeng mantuk teko omah meninggal, Pak. Angkane dugi sak mriki nak anak-anak niku nak kenek kula elikno nggih supaya ben paringi seger waras slamet ora enek apa-apa ya nak iso aja sampe mangan. Wong ora mangan iwak welut ora apa-apa lho. Nah, iwak liyane akeh. Kire atau ya mbuh wong pati urip apa jari sing kuwasa. Kula ni mboten njono napa. Namung jalarane. Nah, jalarane kok seperti niku lah ngaten. Lah terus Mbah Lurah keri-keri niku Mbah Lurah wong Sajaya niku wis tar. Weling kok aja lali ya Le. Wis mbok cateti pun, Mbah. Ya, besok turun-turunno ning anak bojomu, ning keluarga kene. Kowe engko oleh piala. Engko kowe rondi ngono karo Mbah Cokara. Soale Mbah Cokara kuwi sing ditresnani kowe. Ngoten. Besok nak bersihan nak ing gedhokne ya kowe sing gedhokne. Niku Mbah Lurah Jarwo nggih ngaten. Wong liya-liyane gak kuat niku. Nggih, niki kula kinten sampun cekap. Nggih, ngaten Pak, nggih. Nggih, akhiripun wa taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin krana puji syukur menika namung ngadep kalian inggih mukadimahipun inggih punika Gus Lurah Kanjeng DRS Bambang Sunaryo MA menika mangkin langsung kemawon kula mangkin kula ajak panjenengan sami ndongaaken. Pendengar dan pemirsa, berbagai macam corak budaya yang ada di bumi Nusantara akan menambah khasanah budaya bangsa. Saat ini tim obrolan budaya telah menggali beberapa tradisi budaya khususnya yang ada di wilayah Dukuh Sambian, Desa Sindangrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun yang telah melaksanakan dan melestarikan ada tradisi budaya yaitu bersih desa. Assalamualaikum Pak Sudino ya. Ya, Pak Sudino, setelah mengetahui bahwa Sambian ya Pak ya, Desa Sindangrejo ini masih melestarikan ada tradisi budaya yaitu bersih desa. Kemudian apa maksud dan tujuan bersih desa itu? Maksud tujuan yang nomor satu itu adalah kita orang tetap ingat yang cikal bakal atau yang dinamakan itu yang babat desa. Nah di sini dulu itu terus diadakan terus bersih desa itu hanya untuk lil sodakotin mangpa ubihi balak. Orang yang mau selamatan itu kemungkinan besar itu bisa untuk menolak yaitu kecelakaan atau balak itu tadi. Maka dari itu kalau tidak menggunakan itu hari-hari yang baik untuk setelah 17 Agustus itu pasti diadakan itu karena desa itu ada keganjilan kalau tidak dilaksanakan dan masyarakatnya banyak yang mengeluh dan juga itu instruksi terus minta ya besok kapan pasti begitu karena dia belum merasakan puas kalau desanya itu belum bersih desa gitu Pak. Itu maksud tujuannya Pak Sudino ya. Kemudian bersih desa ini ya, ini apa harus dilaksanakan Pak? Kalau mungkin nggak dilaksanakan bagaimana? Ya kebanyakan itu karena pelengkap. Sampai zaman saya ini sejak tahun 87 sudah masuk dalam perangkat desa itu belum pernah 1 tahun pun yang ganjil pasti mesti mengadakan dikarenakan memangnya setuju masyarakatnya ya untuk itu tadi untuk buat buah yaitu dibuang balaknya itu tadi karena kalau itu dianggap sakral gitu. Kalau sudah dia itu mengeluarkan istilahnya itu amalan-amalan terus merasa puas dan juga merasa enteng pada diri-dirinya yang masyarakat di Sindangrejo Sambian ini.
Mungkin dalam pelaksanaannya bersih desa ini ada cara-cara ritual tertentu Pak Sadino? Ada. Itu sebelum terjadi malam harinya itu pasti diadakan istilah itu ngangklang jagat, itu tembung Jawanya itu. Lah itu dengan semua sama Gus Lurahnya dan juga perangkat pada umumnya semua ikut berjalan memutari desa sepenuhnya, putar desa yang tepi aja, tapi tidak di dalam. Nah itu guna manfaatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar desa Sendangrejo yang khususnya di Sendangrejo semua dari Butuh sampai di Sambian ini selamat semua dan orangnya itu berkah, mempunyai rezeki yang barokah gitu. Gimana? Sudah habis pentolnya? Seger tenan pentole, ya ampun. Pak, tapi ternyata di bersih desa ki jajane mak-mane lumrah akeh ya Pak ya. Iya. Ngerti ngono aku ora tuku pentol Pak. Nah, itu memang semacam pesta rakyat, maka orang dulu itu ya ada satu desa itu kalau menyelenggarakan bersih desa itu diambil di bulan Suro. Kenapa? Ada yang gitu. Dan Suro itu kalau mengambil Suro itu kan awal bulan di awal tahun. Bulan di awal tahun Hijrah atau tahun Jawa. Dan kemudian pasti dulu itu dilaksanakan setelah panenan ya Pak. Nah, setelah panenan. Aja satru Pak karo mik. Setelah panenan jadi semacam ada pesta rakyat, jadi selamatan. Oh gitu. Syukur dan berdoa. Yeah. Mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi apa saja yang bisa kita makan, bisa kita minum, juga berdoa dan di situ dilantunkan juga harapan-harapan masyarakat. Ini tadi kalau kamu menyimak tayangan tadi, bahwa di Dukuh Sambian, Desa Sendangrejo itu ada pepali. Pepali. Atau semacam apa ya? Pacu. Yang Jawa ya pepali, pepacuh, sirian. Jadi pantangan. Orang desa Sambian itu tidak boleh memakan belut. Oh gitu, tidak boleh makan belut. Iya. Lah kenapa Pak? Kalau kamu mesti suka belut. Aku seneng. Tapi kalau kamu orang Sambian nggak boleh makan belut. Ini Pak Pur. Pak Pur, gimana? Kok ndak boleh makan belut? Kenapa? Padahal belut dibakar enak, belut digoreng itu kan ya enak ya Pak Pur ya. Sekaligus menerjemahkan dari Mbah Singosatar tadi kan dengan bahasa Jawa. Kira-kira intinya gimana itu Pak Pur? Begini, pada waktu zamannya Mbah Cokarah, ini Mbah Cokarah, kakung dan putri itu tidak tahu air selama 37 tahun. Dia itu mengeluh bagaimana hidup kok seperti ini. Jadi intinya pekerjaannya ini babat desa itu. Sendangrejo pokoknya kekeringan waktu itu. Oh gitu maksudnya. Terus lanjut. Akhirnya dari dua orang itu, Nyi Cokarah dan Ki Cokarah ini rembukan. Mbokmu piye to awake dhewe iki selama 37 tahun ini kok tidak tahu tentang air. Padahal air itu penting dibutuhkan pada kita-kita ini. Gini, mbokmu, saya tak semedi nyuwun marang panguasane Gusti Ingkang Murbeng dumadi. Njaluk supaya diparingi air. Ini terus akhirnya semedi. Nah di situ ada wisiking Gusti Kang Murbeng dumadi. Bisikan. Ya, bisikan atau bahasa Jawa itu bisik. Akhirnya yo tak saya beri air, namun ya, kamu tidak boleh sak turun-turunmu itu makan belut. Bangsa saya. Oh gitu. Nah bangsanya itu adalah belut itu tadi. Karena itu merupakan panjalmane belut putih. Oh iya. Nah, kalau sampai makan resikonya tidak lama
10 hari sampai 5 hari mesti nututi yang dimakan itu. Alias meninggal. gitu Tuh. maksudnya. Wah, yo ngeri ya Pak ya. Ya. Ini. Iya, Sampai Maka daripada sekarang. itu orang Sambean khususnya dan umumnya orang Sendangrejo ini merupakan suatu larangan dan keyakinan tidak mau makan ikan belut gitu. Ya. Itu untuk warga Sendangrejo. Sendangrejo, Bagaimana kalau warga luar Sendangrejo, Pak? Nah, kalau orang luar Sendangrejo itu kalau mencari di situ tidak apa-apa. Oh, aman berarti. Namun ya itu tadi, kalau orang Sendangrejo ke situ, ini belut itu seakan-akan itu jarak supaya diambil. Oh. Ya, Jadi sampai belutnya sikil, itu kayak manut gitu loh. Ya, iya, gitu. iya. Sudah lulut gitu. Terus akhirnya, tapi kalau orang luar Sendangrejo ini tidak mau seperti belut-belut biasa itu didekati ya lari, dekati lari gitu. Maka daripada itu, kalau orang-orang Sendangrejo ini manut itu istilahnya itu jarak. Mic-nya Pak Pur. Nah, Ya, nanti jarak biar apa ya? Kuat atau enggak mendapatkan cobaan seperti itu. Oh, gitu. cobaannya nangkep belut itu tadi. Belut itu tadi. Tapi kalau kuat berarti ya sukses, tidak tidak menghiraukan apa yang di sekitarnya itu. Ada syaratnya enggak supaya gampang nangkep belut di situ? Nah, ini biasanya itu disiasati oleh orang-orang luar desa Sendangrejo. Ini kalau datang ke Sendangrejo, ini akhirnya disiasati ben podo cedak, ben podo manut welute iku dengan kata-kata bean itu sambean maksudnya gitu. Jadi kalau mau nangkep bilang sambean gitu. Akhirnya manut. Nah, ini biasanya seperti itu dulu sejarahnya. Sampai sekarang. Oh gitu. Nah, sekarang ini sudah zamannya sudah itu tadi karena tidak ada sumber-sumber seperti dulu, akhirnya ya karena belut itu senangannya itu pada sumber atau tanah-tanah yang gambut, akhirnya sekarang ya sudah langka. Ya gitu. sudah. Jadi begini, itu tadi cerita legenda yang terkait dengan Ki Danyai Cokarah. Iya. Di mana Ki Danyai Cokarah itu sebagai punden di Dukuh Sambian, Desa Sendangrejo, Kecamatan Kabupaten Madiun. Seperti tayangan tadi ya. Jadi itu dianggap leluhur cikal bakal yang babat desa di situ. Memang kalau sudah masalah ke punden dan lain sebagainya ya, itu banyak ya orang Jawa itu yang mengkaitkan dengan cerita-cerita legenda. Tapi kita ambil segi positifnya saja ya. Artinya apa? Semua itu kan menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Ada pepali juga, kowe ojo nganti kamu jangan sampai memotong pohon di situ. Oh. Enggak boleh memotong enggak pohon. Boleh. Ya. Kita ambil saja bahwa lah piye kan itu kan pohon itu kan untuk agar ya melestarikan lingkungan. Kalau pohon itu nanti ditebang, daerah situ yang mungkin dulunya enggak banjir jadi banjir kan gitu. Dan lain sebagainya. Ada lagi di daerah Bojonegoro sana di Sendang itu ada ikannya banyak. Tetapi orang-orang di situ ya dilarang. Jangan sampai kamu ngambil ikan dari kolam itu. Gitu. Berarti sebagai anak muda juga harus paham tentang tradisi budaya-budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, jangan sampai diterak atau dilanggar itu tadi. Tuh ya. Nah, ini kan hidangan bersih desanya kan masih banyak. Kan eman-eman kalau enggak dikedapi. Pripun nek sareng-sareng mereka mawon ngedapi dan makanan. ini kita ikuti bagaimana pendapat warga dan para pemuda yang ada di Desa Sendangrejo mengenai acara bersih desa ini. Pro
Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum Mbak Imel. Waalaikumsalam Pak. Setelah dari tim obrolan budaya mengetahui bahwa Desa Sendangrejo salah satu desa yang masih melestarikan adat tradisi bersih desa ya Mbak ya. Mbak Imel selaku pemuda atau anak milenial Mbak, mengetahui hal seperti ini bagaimana antusias Mbak Imel? Nggih, saya sebagai tokoh pemuda di Desa Sendangrejo sangat mendukung sekali tentang pelestarian adat di Desa Sendangrejo ini nggih Pak. Karena memberikan dampak positif juga bagi Desa Sendangrejo. Soalnya kan ini tujuan dari Bersih Desa sendiri itu untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat yang mengganggu di Desa Sendangrejo. Terus persiapan-persiapan yang dilakukan Mbak Imel apa yang untuk perlengkapan bersih desa ini? Ini persiapannya membuat makanan untuk sesajen di dayang desa niki Pak. Nggih niki. Ini nanti kita kumpul di suatu tempat ya, namanya Punden Mbak ya. Nanti kita kumpul-kumpul doa bersama di sana Mbak. Iya Pak, bener Pak. Niki nanti ada Mbah Woyang doa, nanti bisa didoakan untuk dayang Desa Sendangrejo ngoten. Mendoakan leluhur yang babat desa cikal bakal yang bakali Desa Sendangrejo Mbak ya. Kemudian dari Mbak Imel sendiri ya, setelah mengetahui bersih desa ini adalah salah satu adat tradisi yang dilaksanakan oleh warga Desa Sendangrejo. Apa kira-kira adat seperti ini perlu dilestarikan Mbak? Ya perlu sekali Pak, soalnya ya dampak positifnya juga banyak juga, bermanfaat sekali untuk desa itu sendiri. Jadi saya kira setiap tahun perlu diadakan bersih desa ini, harus itu Pak. Terus harapan Mbak Imel ke depan dengan adanya tradisi bersih desa seperti ini? Harapan saya semoga lingkungan di Desa Sendangrejo ini warganya itu ya tidak ada kejadian-kejadian apa gitu ngoten nggih Pak. Terus nggih warganya makmur semua nggih ngoten. Ya terima kasih Mbak Imel atas bincang-bincangnya dengan tim obrolan budaya. Semoga apa yang dilaksanakan oleh warga Desa Sendangrejo seperti yang sudah diutarakan Mbak Imel selaku pemuda ya, selaku anak milenial masih antusias untuk melestarikan adat tradisi yang dilaksanakan oleh Desa Sendangrejo. Terima kasih Mbak Imel. Ya, sama-sama Pak. Saya sebagai generasi muda Desa Sendangrejo, saya bangga dengan adat istiadat bersih desa di Desa Sendangrejo dan kami sangat menjunjung tinggi ini seperti kebudayaan di desa saya. Semoga tetap lestari dan saya sebagai anak muda tetap menjunjung tinggi adat istiadat di desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dwi. Pak Edi selaku warga Desa Sendangrejo, utamanya sampean Pak Edi ya, dengan adanya bersih desa seperti ini bagaimana menurut Pak Edi? Ya untuk bersih desa ini kan adat. Nah, seharusnya tiap tahun itu dilaksanakan. Meskipun ini masa pandemi, masyarakat juga tetap mengadakan kewajiban selamatan di Punden atau yang babat Desa Sendangrejo. Ikhlas sedekah bumi tetap dilaksanakan. Walau yang acara resmi atau wajib yaitu tayupan itu harus menurut mbah-mbah dulu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya seperti itu kalau di Desa Sendangrejo, khususnya Dukuh Sambean. Sudah menjadi adat dan tradisi adat Dukuh Sambean. Kemudian dari para warga sendiri dengan adanya bersih desa seperti ini antusias bagaimana Pak? Sangat antusias sekali untuk warga masyarakat Sendangrejo. Setiap tahun sekali mengadakan sedekah bumi. Sedekah bumi itu nyedekahi apa yang dihasilkan di
Sendangrejo sampean, hasil bumi kita minum, bekerja juga di bumi Sendangrejo. Ini bagaimana persiapan para warga untuk melaksanakan ini? Persiapannya karena ini masa pandemi sebetulnya itu baru seminggu. Nah, sebetulnya Pak Lurah itu mau mengadakan itu masih ragu-ragu mengingati dengan PPKM. Nah, PPKM level 4 ini. Nah, setelah kita menimbang dari Pak Lurah, nah, akhirnya hanya waktu 4 hari. Nah, direncanakan dan akhirnya kita jadi melaksanakan upacara adat atau bersih desa yang tiap tahun dilaksanakan di Desa Sendangrejo. Walaupun pandemi seperti ini tetap dilaksanakan. Nah, itu tadi yang jagani sing ora-ora. Nah, ini sudah dalam bahasa Jawa sudah luar Pak sudah ya. luar. Sudah angan-angan sudah luar, bisa menciptakan hal seperti ini sehingga nanti kalau sudah luar dalam hati itu sudah tenang, tentrem, plong ya. Plong. Nah, harapan ke depan gimana Pak Edi sebagai warga? Harapan ke depan ya tetap harus dilaksanakan. Adat itu harus diuri-uri biar ngeremboko terus, biar berkembang terus. Nah, seperti bangunan ini juga maunya sebetulnya sebelumnya ini masih jelek, masih pagernya itu masih masih boto dengan tanah. Nah, boto dengan tanah. Akhirnya dengan kemajuan akhirnya timbul dibangun dengan sedemikian rupa untuk diluri supaya ngeremboko di Desa Sendangrejo. Nah, dan ini setiap Jumat Legi juga ada ini paguyuban. Nah, tiap Jumat Legi itu juga mendoakan di sini. Nah, Ada ritual tertentu ya? ada ritual yaitu grup ziarah Jumat Legi. Nah, terima kasih Pak Edi sebagai warga Sambian Sendangrejo. Pak Edi masih nguri-nguri melestarikan adat tradisi. Semoga setelah mengadakan acara seperti ini ya dari warga semua tetap selamat. Amin. Ya, tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya bisa melaksanakan dan melestarikan apa yang menjadi tradisi Desa Sendangrejo, utamanya Dukuh Sambian Pak Edi ya. Terima kasih bincang-bincang dengan tim obrolan doya, semoga ada guna manfaatnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan